ما حكم الربا سيدي؟ يعني وضع المال في البنك. الربا من أعظم المحرمات وهو من الكبائر. Riba adalah salah satu dari dosa yang diharamkan, dan ini termasuk dosa-dosa besar. Termasuk salah satu dari dosa besar. Jadi riba itu dosa besar. كل مال جر فائدة بدون تجارة أو مضاربة فهو ربا. Semua jenis uang yang diputar tanpa perdagangan dan tanpa bagi hasil maka dia riba. Dideleh moro-moro mana itu riba. ولذلك هذا المال الذي يوضع في البنوك Ini harta ini yang diletakkan di bank. ويأتي بفائدة ثابتة يأتي بفائدة tahu-tahu ثابتة. ada untungnya, tahu-tahu ada keluar sekian ratus, sekian ribu, dan selalu tetap bunganya 2%, gitu. Selalu tetap itu. Bunganya 3%. Itu kan konvensional begitu, Kak. Bunganya pasti. Nah, فهو ربا ويسمى ربا النسيئة. maka ini termasuk kategori riba yang dinamakan riba an-nasi'ah. النسيئة. نعم. وهذا الربا هو الزيادة المترتبة على إما القرض أو وضع المال في مكان ثم يأتي بفائدة ثابتة. Ini bisa alasannya hanya karena menyimpan uang maka dapat bunga, ya kan? Menyimpan uang dapat bunga. Akadnya bukan untuk berdagangan. Nanti kalau bank syariah beda. Bank syariah itu sejak awal Anda meletakkan uang ini untuk apa? Untuk qard. Kalau untuk qard nggak ada bunga. Untuk mudharabah maka kemudian ada bagi hasil. Itu nggak tetap sesuai dengan siklus perusahaan. Ini akadnya udah beda. Kalau kita naruh saja itu pasti cuma naruh barang. Kemudian diputar sana kita dapat bunganya itu. البديل لهذه البنوك الربوية هي المضاربة الإسلامية. ما معنى المضاربة الإسلامية؟ المضاربة الإسلامية أن يدخل بعض الناس برأس المال ويدخل الآخر بالعمل والاستثمار ويكون الربح بينهم مقاسمة بنسبة معينة. Alternatifnya kalau kita menaruh uang itu di bank, misalnya bank syariah, tapi bank syariah di Indonesia juga belum sepenuhnya Islami. Caranya adalah perbankan Islam sama perbankan konvensional itu berbeda. Bank konvensional itu karakternya gimana mengambil nasabah sebanyak-banyaknya, gitu. Bagaimana mengambil nasabah sebanyak-banyaknya sehingga uangnya itu terkumpul banyak. Setelah uang terkumpul banyak, kemudian siapapun yang minjem maka dia harus membayar bunga yang telah ditentukan. Jadi keahlian bank ini adalah satu, bagaimana mencari uang. Tapi kalau bank Islam berbeda. Di mana posisi bank ini uang yang disimpan nggak boleh diem, harus diputar dalam bentuk mudharabah. Maka bank ini punya keahlian yang kedua. Ya, siapapun yang ingin mendirikan bank Islam diperkuat apa itu analisis bisnis. Maka dia bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha, ma'atujar, pengusaha, kemudian langsung perjanjian. Bagi hasilnya berapa, kam taksim mudharabah hasba istifaq. Sesuai dengan ittifaq. Misalnya banknya bilang, hatta mungkin bank hada tu'tabar minal mudharabah kaman? Al-bank ممكن مضاربة حتى ثلاثة. يعني ممكن البنك الإسلامي أو عمل البنوك الإسلامية التي هي موجودة حتى في بريطانيا أنشأوا بنكا إسلاميا الآن من أجل الحفاظ على أموال المسلمين. طيب بهذا يأتي من هذا ويأتي من هذا ويأتي من هذا 20 من هؤلاء استثمروا فلوس موجودة. طيب عندئذ يتم المضاربة بهذا المبلغ في المشروع الفلاني ثم يتم المقاسمة على هؤلاء على حسب رأس المال. 3 أشخاص إن شاء الله 20 100 واحد. نعم. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
bank ini sebenarnya lebih kuat. Bank Islam ini lebih kuat. Kenapa? Karena ada orang nabung, kemudian dia mencari pengusaha bagi hasil. Itifaknya berapa itifaknya? Ketemu nanti 50-50 boleh sesuai dengan kesepakatan 40-60. Loh modalku banyak tapi nggak punya keahlian. Yang punya modal misalnya cuma 30. Yang memutar 70. Selama sepakat boleh 70, 30 mungkin. 50 la ba'as. Terserah. Nggih. Atau bahkan kalau bank itu sebagai pengelola, gimana kalau sepakat dari 3 ini, banknya juga dapat. Udahlah, bank ini karena ini mudharabah dapat 10%. Kemudian ini mendapat 40. Yang ini mendapat 50. Terserah. Jadi ini lebih berputar. Maka bank Islam kalau diterapkan akan semakin tinggi. Jadi ini kesimpulannya adalah riba haram. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني ينميها أما الربا فيمحقه الله ولو بعد حين ولو ظن أنه يزيد لكنه والله ما يزيد. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat. Ngapunten mungkin, waduh, saat saya masih kerja di bank riba gitu ya. Gimana Ustaz gitu kan? Ya, pelan-pelan nanti harus tetap ditinggalkan, tapi jangan langsung pamit, kasihan keluarga gitu ya. Mungkin muwadzaf fi bunuk riba minal an يستعد ليس يخرج مباشرة لا يخرج مباشرة لا يخرج يرتب أموره وتكون في النية حتى إن مات على الخير لكنه الآن يستحضر النية بالخروج ثم يرتب أموره ويخرج. نعم. Sekarang لأنه كاتب الربا أيضا داخل. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 4 آكل الربا وموكله الذي يؤكله للآخر والثالث كاتب الربا وشاهديه الشاهدان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang orang terkena riba itu yang naruh, ya, yang al-wada' al-mal, yang naruh uang, itu riba. Yang kedua, banknya riba. Yang ketiga, pegawainya ya riba. Yang keempat, saksinya ya riba. Hati-hati nih, Pak. Maka kata beliau, tapi jangan langsung keluar. Niatkan mulai sekarang, ditata dengan baik, nanti izin juga dengan baik, mulai menjalankan bisnis, gitu ya. Andai kan masih terpaksa terus, kata beliau, sampai meninggal dunia, tapi sudah punya niat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi riba bahaya, dirhamur riba min sittatin yaqulu alaihi salatu wassalam dirham riba ya'kuluhu al-mar'u wa huwa ya'lam ay ya'lam annahu riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham riba, 1 dirham itu cuma berapa ribu, Pak, itu ya. 1 dirham riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba. Ashaddu 'inda Allah min 36 zaniyah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa 1 dirham riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, maka dosanya di sisi Allah lebih besar daripada berzina 36 kali. Lebih besar dosanya makan riba. Mek 20, 30 barang riba itu dosanya lebih besar dari berzina 36 kali. Ya. Jadi intinya itu sekarang yang ini bukan isu rashmani gitu ya, tapi seorang muslim menerapkan agamanya dengan baik, taat sajalah kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita uang ini kita selamatkan gitu ya, kita selamatkan di tempat yang baik. Kalau saya sendiri nyarankan ya apa adanya ya, dengan kebaikan, selama yang saya yakini uang itu mendingan tidak taruh di bank. Gitu, uang itu lebih baik ditaruh di tempat yang aman, entah di mana pokoknya ditaruh di tempat yang aman. Kalau uang itu jangkanya panjang, mendingan diwujudkan emas. Ini kira-kira nggak kepake untuk anak cucu kita gitu ya. Wujudkan emas atau wujudkan tanah. Jangan menyimpan uang terlalu
banyak dalam bentuk cash. وهذا مشروع أيضا الآن يعني يعرض مشروع البنوك الإسلامية نريد يعني من أهل اليسار أنهم يفعلون هذا إن شاء الله في المستقبل. Nah, PR bagi anak muda mulai siapkan bank Islam yang ada di Karanganyar ya. Bank Islam for International. Wah, ini cakep nanti. Nanti bank-bank di London di Eropa itu banknya Karanganyar Bank. Wah, gitu loh Pak. Siapa investornya? Wong Karanganyar kabeh.